Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassulan wa tabarukan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Syai'ul lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah. Alladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa hadana ila siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'a was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala azza min qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis au kama qala. Ingkang kula sanget hormati para alim ulama sedayaning para kiai, segenap para asatid, sesepuh bini sepuh, utamane dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Boten kesupen dumateng takmir masjid Ar-Raudhah ingkang kula sanget hormati, sedaya pengurus masjid ingkang kula sanget hormati, anak-anakku remaja masjid yang saya banggakan, hadirin sedaya jamaah ingkang rawuh, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin sahagitanipun Allah subhanahu wa ta'ala, wonten dalu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kalih Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh sak perlu menghadiri majelis taklim. Harapan dan doa semoga atas rawuh panjenengan sedaya wonten majelis menika mugi-mugi dados amal ingkang keterami dening Allah subhanahu wa ta'ala.
sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya. Inggih menika arupi dinul Islam wal iman. Hadirin sedaya jamaah ingkang rawuh yang dirahmati oleh Allah. Kaji kita malam ini berkaitan tentang 4 bukti mencintai Rasulullah. Satu di antaranya, cintailah Allah dan Rasul-Nya melebihi dari yang lainnya. Tidak dikatakan beriman hingga aku lebih kamu cintai, kata Rasulullah, daripada kamu mencintai diri kamu, anak, orang tua kamu, dan seluruh manusia. Agar kita dikatakan orang yang beriman, maka cintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari yang lainnya. Salah satu kunci keselamatan bagi seseorang agar kita mampu meraih keselamatan dunia dan akhirat terletak pada mahabbatul habib, mencintai Rasul-Nya melebihi dari yang lainnya. 1000 kali Anda mengatakan cinta kepada Allah, tapi Anda tidak mencintai Rasulullah, Anda tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maka cinta Anda ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan olehmu wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, kata Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulku, baru aku mencintai kalian semuanya. Jika kita sudah dicintai Allah, maka jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, lewat momentum Maulid Rasul yang sudah kita laksanakan bersama, setidak-tidaknya mampu menggugah semangat untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segalanya. Dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah bercerita, ja'a a'rabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang Badui menjumpai Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat?
Melihat pertanyaan semacam itu, kemudian Rasulullah balik tanya, ma'a'adatta laha. Kenapa kamu tanya, kapan hari kiamat datang? Persiapan apa yang sudah kamu persiapkan? Ini artinya yang terpenting persiapan amaliyah sebelum datangnya hari kiamat. Baru setelah itu dia menjawab, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan amalku dengan memperbanyak ibadah sholatku, puasaku, namun aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Lalu apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, anta ma'aman akhbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Melihat jawaban semacam itu, kemudian sahabat Anas bin Malik merasa bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak pernah beliau rasakan setelah beliau betul-betul mendengarkan ucapan dari Rasulullah, anta ma'aman akhbabta. Karena beliau sangat mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya, mencintai sahabat-sahabat Nabi. Beliau merasa bahagia ketika Rasulullah menjawab, kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Sehingga beliau berharap, meski ilmuku tidak seperti para sahabat-sahabat yang lain, namun ada jaminan bisa bersama orang-orang yang kita cintai. Makanya para jamaah, mari urbutu bihabibikum rabton la tanhallu. Ikatkan hati Anda dengan hati Rasulullah yang tiada terputus. Beruntunglah kita ditakdir Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat yang lain, yaitu sahabat Nabi yang senantiasa menemani Nabi, melayani Nabi, yang bernama Sauban. Satu saat Sauban ditinggalkan Rasulullah karena ada keperluan dakwah. Baru setelah itu ketika Rasulullah pulang, melihat Sauban kok tidak seperti keadaan biasanya. Yang tadinya gemuk menjadi kurus, wajahnya yang tadinya bahagia susah, tidak seperti biasanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sauban, ada apa kamu wahai Sauban? Kenapa wajahmu pucat? Kenapa badanmu hari ini lebih kurus? Apakah kamu sakit? Kemudian Sauban menjawab, ya Rasulullah, aku tidak sakit. Aku tidak bisa menahan rasa rinduku kepada kamu wahai Rasulullah. Kalau pagi datang,
Aku tidak sabar melihat wajahmu sampai siang hari. Pada saat siang datang, aku tidak sabar untuk menatap wajahmu sampai sore hari. Ketika sore datang, aku tidak sabar untuk menatap wajahmu kembali sampai malam hari. Begitu rasa cintanya Sauban kepada Rasulullah, begitu rindunya Sauban ketika ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sauban itu bertanya lagi kepada Rasul, wahai Rasulullah, aku merasa takut jika nanti aku di akhirat tidak bertemu engkau wahai Rasul. Mungkin surgamu bersama para nabi, sementara aku andai kata masuk surga, mungkin aku tidak bisa bersamamu lagi. Keresahan Sauban, ketakutan Sauban untuk tidak memandang wajah Rasulullah, ketakutan Sauban untuk tidak bisa bersama Rasulullah kelak di akhirat. Lalu Rasulullah melihat Sauban dengan tersenyum. Baru setelah itu turun ayat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'a was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wahai Sauban, Allah telah memberikan wahyu kepadaku, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diberikan berbagai macam nikmat kepadanya. Maka mereka pasti akan dipertemukan sehingga bisa bersama-sama kumpul di akhirat nanti, bersama-sama para nabi, bersama orang-orang yang mencintai kebenaran. Jaminan bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang solih, bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Karena berkumpul dengan mereka itu sebaik-baik teman, kata Allah. Maka jaminan bagi kita agar kita betul-betul dikatakan mencintai Rasul, makanya hendaklah kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita berusaha untuk mengikuti tuntunannya. Kita berusaha untuk sama-sama menteladani akhlaknya. Dengan keteguhan iman yang kuat, dengan keistiqomahan kita tetap menjadi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, jangan khawatir, pasti kita semuanya akan dikumpulkan Allah bersama para nabi-nabi, para syuhada, para pecinta-pecinta kebenaran, para hamba-hamba Allah yang saleh, yang insya Allah kelak akan dipertemukan dengan Rasulullah untuk menjadi penghuni surga Jannatun Naim. Itu yang pertama. Kemudian bukti cinta kita kepada Rasulullah yang kedua, hendaklah kita senantiasa menteladani Rasulullah
Dalam konteks kekinian, apa yang hendak kita contoh pada diri Rasulullah? Tentunya sangat banyak sekali. Satu di antaranya teladan dalam kemandirian. Kita tahu dalam sejarah bahwa Rasulullah lahir tidak sempat melihat wajah sang ayah. Karena 2 bulan di kandungan ayahanda tercinta sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia 6 tahun sudah ditinggal oleh sang ibu tercinta. Anak pada usia 6 tahun, di mana saat-saat butuh kasih sayang orang tua, di situ Rasulullah ditinggal. Usia 9 tahun sudah belajar mengembalakan kambing. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan tidak lama beliau meninggal. Lalu diasuh oleh pambanda tercinta Abu Thalib. Pada usia 11-12 diajak berdagang ke negeri Sam. Lewat cerita singkat ini artinya mari kita ambil filsafahnya bahwa Rasulullah sukses tidak lahir di tengah-tengah keluarga elit, bahwa Rasulullah berkembang tidak dengan fasilitas yang serba menunjang, tidak dengan kondisi yang dimanjakan, tapi Rasulullah sukses dan berkembang karena ditempa oleh penderitaan dan kesulitan. Makanya para jamaah miliki mental sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mental tahan uji, tegar dalam menghadapi kenyataan, mental baja, tidak mudah putus asa. Makanya kesulitan untuk tidak kita takuti, tapi kesulitan mari kita carikan solusi. Makanya para jamaah, hidup ini harus siap susah. Manakala Allah takdirkan kita susah, mental kita sudah kita siapkan. Manakala Allah takdirkan bahagia, insya Allah kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa. Tetaplah semangat dalam menyongsong masa depan. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di samping teladan dalam kemandirian, teladan dalam ibadah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istri beliau bertanya, "Ya Rasul, mengapa sih ketika panjenengan beribadah kok begitu luar biasa, padahal dosa-dosa Anda sudah diampuni oleh Allah?" Lalu apa jawaban Rasulullah? "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura." Bukan persoalan dosaku sudah diampuni, tapi aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk menteladani Rasulullah agar kita mampu mencontoh ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajibannya tidak pernah dilalaikan
Ketika menjalankan sholat, beliau usahakan berjamaah dan beliau lakukan awal waktu, tepat waktu dan di masjid. Belum lagi sunnah-sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya. Sampai-sampai ketika qiyamul lail ada riwayat hatta tawaromat qadamahu min qiyamil lail, sampai bengkak kakinya karena beliau rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, lewat momentum Maulid Rasul diharapkan mampu menggugah semangat kita untuk senantiasa menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ada riwayat yang mengatakan suri tauladan yang sempurna untuk siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat dari Allah, wal yaumal akhir, dan bagi orang-orang yang yakin akan datangnya hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, bagi mereka yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Makanya para jamaah, mari kita berusaha untuk menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mewarisi sifat-sifat Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah katakan Rasulullah memiliki 3 sifat. Laqad ja'akum rasulun, ternyata apa? Sifat Rasulullah yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Beliau sangat berharap umatnya bahagia. Beliau merasakan beratnya apa yang dirasakan umatnya. Beliau sangat berharap kebahagiaan umatnya. Rasulullah dan umatnya bagaikan sebuah cermin. Ketika kita bercermin, di situ akan memantulkan siapa yang bercermin. Ketika kita senyum, maka yang terpantul adalah senyuman. Ketika kita sedih, maka yang terpantul adalah sedih. Ketika umatnya merasa sedih, Rasulullah pun merasa sedih. Umatnya merasa bahagia, Rasulullah pun juga merasa bahagia. Makanya ketika asbabul wurudil hadis, sebab-sebab turunnya hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, hidupku baik untuk kalian dan matiku baik juga untuk kalian. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, jika hidupmu baik bagiku, itu saya terima. Tapi ketika panjenengan mengatakan matiku baik juga untuk kamu, kok bisa ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, amal perbuatan manusia, amal perbuatan umatku setiap Senin dan Kamis dilaporkan kepadaku. Ketika ada umatku amalnya baik, saya bahagia. Tapi ketika amal umatku banyak yang jelek, saya merasa sedih. Bahkan saya memohonkan ampun bagi umatku. Subhanallah. Jadi beratnya apa yang kita rasakan, Rasulullah juga merasa berat.
sedihnya kita sedihnya Rasulullah, bahagianya kita bahagianya Rasulullah. Ini bukti bahwa Rasulullah mempunyai sifat azizun alaihi ma anittum, miliki sifat sebagaimana yang miliki sifat Rasulullah. Jika tetangga kita sedih, tidak-tidaknya kita juga merasa sedih. Kita saudara kita sedih, tidak-tidaknya kita juga merasakan kesedihan itu. Jika itu sudah kita miliki, maka berarti kita sudah memiliki sifat sebagaimana sifat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cita-cita Rasulullah ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, ternyata apa? Rasulullah kemudian berkata, ya Allah, bagaimana aku bisa ridho, bagaimana aku bisa rela jika masih tidak ada jaminan untuk umatku kelak semuanya masuk surga. Bagaimana aku bisa rela jika masih ada yang tersisa dari umatku kelak, yang tersisa transit di neraka. Wallahi la arda fawakhidun min ummati finnar. Demi Allah, kata Rasul, aku tidak rela, aku tidak ridho jika masih ada di antara sekian miliar umatku kelak masih ada yang tersisa di neraka. Baru setelah itu ada jawaban, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba wa aso. Seluruh umatku ada jaminan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan memasukinya. Sahabat kemudian tanya, wa may ya'ba ya Rasul, apa yang dimaksud ya'ba? Siapa yang enggan memasuki surga? Kemudian Rasulullah menjawab, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada aku, kata Rasul, maka jaminan masuk surga. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan mendurhakai aku, kata Rasul, maka berarti dia enggan untuk memasuki surga. Ini bukti kasih sayang Rasulullah terhadap kita. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Baru sifat yang kedua, Rasulullah sangat-sangat menginginkan umatnya menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang baik. Makanya para jamaah, jika kita bergerak di dunia pendidikan, mungkin barangkali dengan semangat kita mendidik anak-anak didik kita, dengan niatan yang ikhlas mempersiapkan generasi yang baik, insya Allah kita termasuk memiliki sifat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para suami yang kerja begitu payahnya, tapi menghendaki anak cucunya kelak menjadi anak cucu yang baik, maka berarti kita sudah memiliki sifat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menginginkan kebaikan bagi kita. Bahagiakan Rasulullah dengan amal solih kita.
jangan kau kecewakan. Begitu cintanya Rasulullah terhadap umatnya, begitu perhatiannya Rasulullah terhadap kita, begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Ketika Rasulullah didatangi malaikat Israel, ketika malaikat mau mencabut nyawa Rasul, ternyata putrinya Nyai Fatimah merasa gelisah, bahkan menangis. Apa yang dirasakan Rasulullah, putrinya merasakan. Begitu dahsyatnya sakitnya sakaratil maut. Bahkan pada saat itu malaikat Jibril tidak kuasa untuk memandang Rasulullah bercucuran keringat karena menghadapi sakaratil maut. Di saat itulah kemudian Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, betapa dahsyatnya rasa sakitnya sakaratil maut. Saya mohon kepadamu, timpakan itu semuanya kepadaku. Jangan sampai kau timpakan dahsyatnya sakitnya sakaratil maut kepada umat-umatku. Subhanallah. Ini bukti cintanya Rasul terhadap kita. Makanya jangan kau kecewakan Rasulullah. Bahagiakan Rasulullah dengan memperbanyak amal soleh. Berusaha menata hidup sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan ajaran yang dibawa para alim ulama, karena beliau penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, kaifa ummati yaumal qiyamah? Bagaimana kelak nasib umatku di hari kiamat? Wahai Jibril, aku sangat merisaukan nasibnya. Aku sangat mencintai umatku, wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril singkatnya datang lagi kepada Rasulullah dan menyampaikan berita bahagia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta ya Muhammad, wa haramtuha ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummataka ya Muhammad. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, surga diharamkan bagi nabi-nabi yang lain hingga kaki panjenengan terlebih dulu memasuki surga. Subhanallah. Wa haramtuha ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummataka ya Muhammad. Dan surga diharamkan Allah bagi umat-umat selain kamu hingga kaki-kaki umatmu terlebih dahulu memasuki surga. Apa kata Rasul? Toba qalbi wasala hummi. Melihat jawaban yang membahagiakan dari Allah, kerisauan Rasulullah merasa hilang, kesusahan Rasulullah merasa terobati. Ini bukti cinta Rasulullah terhadap kita. Baru setelah itu bukti cinta kita kepada Rasulullah, mari kita teruskan perjuangannya, kita jaga warisannya agar kita betul-betul selamat dunia akhirat
taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu ba'du abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku meninggalkan kepada kalian dua hal. Jika dua hal ini kalian pegang dengan baik, maka kalian akan selamat. Pertama Quran, kemudian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jaga warisan beliau. Kita teruskan perjuangannya untuk tetap senantiasa menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelumit apa yang sudah saya sampaikan semoga disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ah wa yarju rahmatahu wa rafatah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ilahana anta maksudana wa ridhoka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wal dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi jahi sayyidil mursalin. Istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi asrari sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tubi alaihi waladhdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.